dan Permenko 11 yang baru kemarin diundangkan, yang mungkin belum kita sampaikan ke publik. Nah, kemudian nanti dilanjutkan Bu Deni akan mengupdate kita semuanya di dalam operasional pelaksanaannya, program Kartu Prakerja itu beberapa update datanya seperti apa. Setelah itu langsung kami undang juga Bu Deni nanti untuk menyampaikan rencana pembukaan gelombang keempat untuk program Kartu Prakerja ini. Nanti beberapa hal nanti akan disampaikan secara lebih lengkap dan detail oleh Bu Deni. Saya kira itu yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama dari Pak Rudi dan Bu Deni. Kemudian Pak Menko kemarin memberikan beberapa catatan bahwa program Kartu Prakerja ini memang sudah sangat ditunggu oleh calon penerima prakerja, terutama para pekerja kita yang menjadi target penerima program prakerja ini yang sekarang ini sudah nanti antrian jumlahnya ada berapa, nanti Bu Deni akan mengupdate kembali. Dan yang jelas kita akan segera menggulirkan pembukaan batch 4 ini dengan penambahan beberapa kuota di sana. Karena itu saya untuk lebih efektif lagi kita menghemat waktu, saya akan undang dulu Pak Rudi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan regulasi, kemudian beberapa pengaturan di dalam konteks peningkatan tata kelola Kartu Prakerja ini. Kami persilakan Pak Rudi. Terima kasih Pak Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ses Menko, Bu Deni, teman-teman media yang saya hormati, baik itu media elektronik, media cetak maupun media sosial. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ses Menko bahwa kami telah melakukan beberapa perbaikan untuk tata kelola program Kartu Prakerja ini, dan perbaikan-perbaikan tersebut sudah dituangkan yang pertama di dalam Perpres 76 tahun 2020 sebagai perubahan atas Perpres 36 tahun 2020, juga melalui Permenko 11 tahun 2020 tentang aturan pelaksanaan dari Perpres 36 dan telah diubah menjadi 76. Nah, di dalam Perpres 76 yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Juli oleh Bapak Presiden, ada beberapa pokok-pokok perubahan tata kelola yang tadi waktu itu pernah kita sampaikan. Nah, di dalam Permenko 11 yang sudah ditandatangani oleh Pak Menko Perekonomian pada tanggal 4 Agustus yang saat ini dalam proses pengundangan, itu juga mengalami banyak perubahan. Jadi sejumlah pengaturan yang lebih detail untuk mengatur hal-hal yang baru yang sebelumnya belum diatur atau memang kurang terasa akuntabilitasnya. Jadi itu yang diatur di dalam Permenko yang baru. Nah, pokok-pokok aturannya antara lain adalah refocusing program Kartu Prakerja ini menjadi semi bansos. Ini yang belum diatur di dalam aturan yang lama. Selain itu juga program Kartu Prakerja ini yang semula tadinya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas, kini juga didorong untuk lebih untuk pengembangan wirausaha. Lalu yang kedua, Permenko ini juga memastikan bahwa Kartu Prakerja ini menjangkau mereka yang yang paling membutuhkan bantuan, dengan prioritas pada mereka yang terdampak pandemi COVID dan belum menerima bansos selama masa pandemi COVID ini. Jadi data yang kami dapatkan dari Ibu Menaker kemarin bahwa yang semula data orang-orang yang ter-PHK dan dirumahkan ini berjumlah 1,7 juta orang, saat ini telah meningkat menjadi 2,1 juta orang. Nah, ini yang harus kita prioritaskan untuk masuk ke dalam program Kartu Prakerja. Selain itu, di dalam Permenko 11 juga mengatur pengecualian terhadap siapa-siapa yang bukan berhak untuk menjadi peserta Kartu Prakerja, yakni antara lain pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota Polri atau prajurit TNI, kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, serta pimpinan dan anggota DPRD. Lalu di dalam Permenko ini juga mengatur tentang mekanisme pendaftaran,
yang tadinya di dalam aturan yang lama kita hanya mengenal satu metode pendaftaran, yakni secara daring. Saat ini di dalam Permenko 11 kita atur juga ada pendaftaran secara luring atau offline. Nah, ini yang proses bisnis, tata cara pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima kartu prakerja ini diatur dan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, aturan teknis tersebut nantinya akan dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatur pendaftaran secara luring ini, namun harus tetap berpedoman pada Permenko 11 tahun 2020. Selanjutnya, pelatihan-pelatihan yang saat ini memang kita belum detilkan pengaturannya. Saat ini sudah kita detilkan, antara lain dengan pelatihan itu wajib diikuti hingga selesai oleh para peserta. Ini yang masuk di dalam aturan-aturan baru. Lalu pelatihan juga wajib menyediakan ruang interaksi dalam proses pembelajaran. Lalu pelatihan juga tidak boleh ditawarkan dengan sistem paket atau bundling. Dan juga pelatihan yang identik atau sama dengan pelatihan yang ditawarkan secara gratis di luar program Kartu Prakerja dilarang untuk ditawarkan dalam program Kartu Prakerja. Ini hal-hal baru juga yang diatur di dalam Permenko 11. Selanjutnya, dalam melakukan asesmen pelatihan, ini juga kita mengatur untuk melibatkan tim ahli dan juga lembaga pelatihan dan platform digital tidak boleh merupakan entitas yang sama. Untuk platform digital yang memiliki pelatihan sendiri maka harus dijual di platform lain. Jadi penjualan pelatihan yang dimiliki oleh entitas yang sama dengan platform digital harus dijual silang. Lalu selain itu kami juga menyempurnakan syarat dan kriteria serta mekanisme pendaftaran platform digital untuk menjadi mitra resmi program Kartu Prakerja. Selain itu juga ditentukan batas atas pengenaan biaya jasa. Jadi komisi atau biaya jasa dari platform digital kepada lembaga pelatihan juga kita atur maksimal sebesar 15%. Kemudian di dalam Permenko ini juga ditambahkan terkait dengan pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh manajemen pelaksana terhadap pelatihannya, jenis pelatihan, lembaga pelatihan, dan mitra platform digital, maupun juga pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja terhadap program Kartu Prakerja dan manajemen pelaksana. Ini juga diatur di dalam Permenko 11. Jadi itu sebenarnya yang pokok-pokok yang kita masukkan di dalam Permenko 11 untuk pengaturan atau untuk aturan pelaksanaan dari program Kartu Prakerja mulai dari batch 4 ke depan. Jadi setelah kita melakukan sementara waktu kita hentikan dari tanggal 28 Mei itu, kita akan memulai pembukaan batch keempat ini besok di hari Sabtu. Jadi ini yang mungkin nanti mohon bantuan juga dari teman-teman media untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat luas terkait dengan pembukaan program Kartu Prakerja batch 4 ke depan. Dengan nantinya kuota yang kita akan dorong ini lebih besar lagi, nanti yang akan dijelaskan oleh Ibu Deni selaku Direktur Eksekutif dari program Kartu Prakerja. Mungkin itu Pak pokok-pokok yang substansi dari Permenko 11 tahun 2020 yang sudah kita selesaikan dan sudah ditandatangani oleh Pak Menko pada tanggal 4 Agustus kemarin. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi teman-teman media, tadi Pak Rudi sudah menjelaskan beberapa pokok-pokok substansi Permenko nomor 11 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja yang merupakan amanah dari pelaksanaan Perpres nomor 76 tahun 2020 yang mulai berlakunya per hari ini setelah diundangkan, ditandatangani Pak Menko-nya tanggal 4 Agustus kemarin. Nah, tadi Pak Rudi sudah menyampaikan
Perpres 76 yang baru yang beberapa waktu lalu dikeluarkan, kemudian juga Permenko 11 2020 yang mulai berlaku per hari ini, itu sebenarnya lebih nanti untuk menjadi dasar di dalam pembukaan batch 4 ke depan. Kita berharap ini beberapa hal yang kemarin menjadi perhatian dari seluruh stakeholder kita, terutama untuk peningkatan aspek tata kelola sudah terjawab semua di dalam Permenko 11 2020 sebagai amanah Perpres 76 2020 itu. Nah, kemudian tadi Pak Rudi sudah menyampaikan kalau kemarin pelaksanaan batch 1 sampai batch 3 kita stop di 28 Mei ya, menunggu beberapa penyempurnaan ini. Nah, insya Allah mulai besok hari Sabtu 8 Agustus nanti Bu Deni yang akan mendetailkan, kita akan mulai membuka kembali batch 4 dari program Kartu Prakerja. Karena itu untuk lebih jelasnya kami undang Ibu Deni Purbasari untuk menyampaikan penjelasan pada teman-teman semuanya. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Ses, Pak Rudi yang saya hormati serta rekan-rekan media sekalian. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kemenko Perekonomian yang telah memimpin rapat-rapat yang saya tidak tahu jumlahnya berapa kali untuk kemudian membuat perubahan dari dua payung hukum utama dari program Kartu Prakerja, yaitu Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2020 dan satunya lagi adalah Permenko yang baru, yaitu Permenko nomor 11 tahun 2020 yang menjadi payung hukum dari program Kartu Prakerja. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Rudi, perlu saya sampaikan di sini bahwa perbaikan dari tata kelola itu dimuat dari oleh dua payung hukum ini, dan perbaikan tata kelola ini bersifat progresif ke depan yang kemudian akan diimplementasikan mulai dari gelombang keempat dan seterusnya. Nah, kemudian manajemen pelaksana tentu saja yang bekerja day to day untuk operasi secara bertahap akan menyesuaikan prosedur operasi berikut sistemnya sesuai dengan Perpres dan Permenko ini. Meskipun mungkin tampaknya itu adalah sederhana, tetapi kami perlu hati-hati karena sekali lagi ini volumenya besar dan kita tidak ingin kemudian dalam ketika melakukan penyesuaian dalam prosedur operasi maupun sistem kemudian terjadi yang namanya juga teknologi dan ini manusia yang mengerjakan juga, kami mencoba semaksimal mungkin agar tidak terjadi errors dan delays yang nantinya menyebabkan ketidaknyamanan dari rekan-rekan Kartu Prakerja. Nah, jadi data kami juga masih membutuhkan dukungan dari data kelompok yang dikecualikan untuk menerima Kartu Prakerja seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi dari kementerian dan lembaga yang terkait. Selanjutnya, ini perlu saya sampaikan, seperti sebelumnya, begitu ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja setiap gelombangnya, dana bantuan pelatihan yang oleh komite ditetapkan jumlahnya masih sama, yaitu Rp3.550.000 yang terdiri dari dua elemen wajib, yaitu bantuan biaya pelatihan atau beasiswa pelatihan dan insentif, sebesar masing-masing adalah Rp1.000.000 dan Rp600.000 selama 4 bulan berturut-turut, ditambah dengan 3 kali dari Rp50.000 untuk insentif survei kepekerjaan itu tetap berlaku, dan ini kemudian akan ditransfer ke rekening virtual account dari penerima Kartu Prakerja. Jika dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan ini tidak digunakan, maka kepesertaan dari yang bersangkutan akan dicabut by system. Jadi sistem akan secara otomatis 30 hari sejak itu sudah diberikan uangnya di virtual account, kalau tidak dimanfaatkan maka itu kita akan kembalikan ke kas negara karena banyak sekali sebenarnya masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang selanjutnya kami juga perlu sampaikan bahwa selama sejak awal sampai dengan akhir ini kami juga mendapatkan juga beberapa proposal dan juga usulan dari kepesertaan atau kemitraan dari rekan-rekan digital platform maupun lembaga pelatihan. Tetapi karena ini
regulasinya baru yaitu Permenko 11, maka mitra digital platform dan lembaga pelatihan existing maupun yang akan datang ini agar menyesuaikan juga dengan aturan yang ada. Dan manajemen pelaksana akan bekerja keras untuk memastikan pemenuhan dari syarat-syarat ketentuan yang ada di Permenko 11 tahun 2020. Nah, bersamaan sekali lagi dengan pembukaan gelombang keempat, manajemen pelaksana tadi juga menerima usulan kemitraan dari beberapa calon digital platform dan mitra pembayaran. Yang kami catat di sini ada 5 calon digital platform baru, 4 calon mitra pembayaran baru, 16 calon lembaga pelatihan baru, dan 362 jenis pelatihan baru. Untuk saya informasikan kepada rekan-rekan media, digital platform yang sebelumnya yang ada dari sejak awal sampai dengan hari ini adalah 8, jadi tadi adalah tambahannya, yaitu yang sedang kita lakukan assessment, itu adalah 5. Sedangkan untuk mitra pembayaran, seperti teman-teman ketahui, selama ini baru ada 4. Nah, ketika itu 4, yaitu OVO, GoPay, dan Linkaja ditambah dengan BNI, ini akan bertambah 4 lagi kalau kemudian integrasi sistem itu berlangsung dengan mulus dan assessment yang kita lakukan itu juga telah selesai. Selanjutnya adalah yang untuk lembaga pelatihan, tercatat bahwa yang sudah kami tetapkan ada 165 sejauh ini, dan itu nanti yang dalam proses untuk penilaian ada 16. Untuk jenis pelatihan yang sudah dibeli itu 1.338 jenis pelatihan, harganya mulai dari Rp0 sampai dengan Rp1.000.000. Rata-rata harga pelatihan yang dibeli oleh teman-teman prakerja adalah sebesar Rp384.000. Nah, ini juga perlu saya sampaikan bahwa jumlah transaksi pembelian pelatihan yang sudah terjadi sampai dengan sekarang sebanyak 855.000 transaksi pembelian. Nah, kemudian yang lain saya sampaikan bahwa survei kepekerjaan yang pertama telah kami bagikan atau edarkan kemarin sampai dengan sekarang atau kurang dari 48 jam, alhamdulillah kami telah mendapatkan respon lebih dari 170.000 peserta atau penerima program Kartu Prakerja. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman prakerja dan saya mohon yang belum mengisi survei, tolong kemudian isi survei. Jawaban dari rekan-rekan tidak berpengaruh terhadap pemberian insentif kedua, ketiga, keempat dari pemerintah. Begitu teman-teman itu memberikan masukan atau menjawab survei itu, maka insentif survei sebesar Rp50.000 akan kami transfer ke rekening bank maupun e-money teman-teman paling lama 14 hari kalender. Jadi teman-teman bersabar, jadi tidak sifatnya langsung tapi maksimal 14 hari kalender. Nah, jadi itu yang kami sampaikan, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Deni. Jadi teman-teman tadi sudah jelas ya beberapa yang disampaikan oleh beliau, termasuk juga beberapa hasil survei tadi. Nah, saya memberikan kesempatan, mungkin teman-teman seperti kemarin ya, yang mau mengajukan pertanyaan mungkin bisa berikan raise hand di situ untuk bisa kita lihat satu persatu. Silakan, baru 2, silakan sambil kita tunggu teman-teman yang lain. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi dan Bu Deni beberapa hal dengan rencana kita yang terkait dengan rencana kita untuk pembukaan gelombang 4 atau batch 4 dari calon penerima Kartu Prakerja. Insya Allah akan kita buka besok ya, Sabtu siang jam 12 ya Bu ya. Jam 12 siang besok akan kita buka dengan jumlah kuota ditetapkan kemarin 800.000 orang itu Bu ya. Dan dengan alokasi dana bantuan pelatihan dan insentif masih sama. Jadi masih 3.550.000. Nah, ini yang nanti silahkan teman-teman menanyakan, mumpung di sini lengkap ada Pak Rudi dan Bu Deni. Silahkan nanti yang ingin tanya melakukan itu klik raise hand di situ. Pertama yang sudah akan nanya Dinda dari CNBC. Kami persilahkan Dinda di unmute dulu. Ya, oke silakan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya.
Sore. Semoga dalam keadaan sehat semua. Tadi Bu Deni mungkin belum jelasin ya Bu, kuota untuk batch keempat berapa sih sebenarnya? Sudah kita sampaikan 800.000 tadi. 800.000 ya, oke baik, sorry, berarti aku lewat. Oke Pak, mau nanya lagi yang untuk kan aturan Permenko mengatur batas atas antara manajemen antara lembaga pelatihan dan platform digital ini sebenarnya alasannya diatur ini kenapa sih Pak, dan kenapa batasannya tuh harus maksimalnya 15% gitu batas atasnya. Terus untuk Bu Deni mungkin boleh dijelasin sekarang yang sudah insentif yang sudah cair di gelombang 1 sampai 3 itu untuk peserta gelombang 1 sampai 3 itu berapa? Udah segitu aja. Terima kasih. Oke, Dinda, jadi paling enggak sebenarnya 3 pertanyaan ya. Pertama mengenai kuota yang tadi sudah kita jelaskan 800.000. Kemudian pengaturan batasan mengenai komisi antara platform digital dengan lembaga pelatihan yang 15% ya. Kemudian yang ketiga terkait berapa insentif yang sudah dicairkan sampai saat ini ya. Baik, untuk yang pertama kuota kami tegaskan kembali sesuai hasil rakor Komite Cipta Kerja yang lalu. Untuk kuota batch 4 dari program Kartu Prakerja yang insya Allah akan kita buka besok, kuotanya adalah untuk 800.000 orang. Kemudian untuk pengaturan batasan komisi yang 15% antara platform digital dan lembaga pelatihan, kami undang Pak Rudi untuk menjelaskan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi Mbak Dinda, di aturan sebelumnya memang kita hanya menegaskan bahwa komisi yang wajar. Jadi kalimatnya seperti itu di aturan. Nah, kewajaran ini yang kemarin sempat dipertanyakan oleh baik dari KPK maupun juga dari kementerian lembaga lain yang terkait dengan pengawasan dari program ini. Nah, ini yang akhirnya kita sepakati di dalam tim kecil untuk mengatur batas atas dari komisi ini atau pengenaan biaya jasa ini. Nah, kenapa 15%? Karena ini yang sudah lazim ditetapkan oleh LKPP. Ini berdasarkan arahan dari LKPP bahwa kita menetapkan batas atas sebesar 15%. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Rudi. Kami undang Ibu Deni yang terkait dengan insentif yang dicairkan, silakan. Ya, catatan kami untuk jumlah insentif yang telah diberikan itu kepada 485.772 orang. Nah, dari yang sudah menyelesaikan pelatihan yang pertama itu 501.000 orang. Ini saya perlu jelaskan bahwa selisih 15.000 itu tidak berarti oh ini berarti belum menerima. Setiap hari kita harus melakukan rekonsiliasi. Jadi memang rekonsiliasi itu bisa sampai 20-40 ribu orang per hari. Jadi bukan berarti kita nggak bayar, tapi ini memang sebuah proses yang perlu kita lakukan pengecekan untuk tata kelola yang baik. Nah, jadi setiap hari itu pasti kita melakukan rekonsiliasi. Yang selanjutnya, ini nilainya berapa? Nah, ini perlu saya sampaikan, di bulan Agustus ini ada beberapa peserta yang telah mendapatkan insentif yang keempat. Nah, jadi totalnya tentu saja kalau nantinya 485.772 ini dari bulan ke bulan terrealisasi tinggal dikalikan 2,4 juta karena 600.000 dikalikan 4. Itu Mbak Dinda. Baik, terima kasih Bu Deni. Mbak Dinda gitu ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi dan Bu Deni. Kemudian berikutnya dari Bisnis Indonesia, In Fatimah silahkan di-unmute dulu. Oke, selamat sore Pak Susi, Pak Rudi, Bu Deni. Pertanyaan saya ini terkait 800.000 ini kan di gelombang keempat. Kira-kira sudah ada rencana belum untuk gelombang selanjutnya? Apakah akan sama jumlah penerimanya dan jedanya kira-kira berapa? Terus sebentar, udah selebihnya itu aja sih dulu Bu, Pak, soalnya udah ditanya teman-teman lain. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Im Fatimah. Mungkin Pak Rudi, Bu Deni silakan. Ya, jadi
kuota ini memang sudah ditetapkan sebesar 800.000 per batch, dan kedepannya juga tetap akan 800.000 kecuali nanti ada keputusan lain yang ditetapkan oleh komite. Nah, 800.000 ini kita berharap di akhir bulan Oktober ini, kalau misalnya itu lancar semua, kemungkinan target dari 5,6 juta peserta di tahun 2020 ini terselesaikan di akhir bulan Oktober. Demikian. Oke, jelas ya Mbak Fatimah dari bisnis. Dengan penjelasan Pak Rudi tadi, untuk kuotanya per batch masih seperti itu, dan diperkirakan kalau ini nanti lancar sampai selesainya ini, berarti target yang 5,6 juta akan selesai di akhir Oktober. Jadi sebenarnya masih bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan kembali kalau ada tambahan anggaran yang bisa untuk kartu prakerja setelah Oktober sampai Desember. Oke, berikutnya kami undang Mbak Agnes dari Kompas, silakan. Oke, selamat sore. Pertanyaan saya pertama terkait dengan program kartu prakerja ini ke depan. Apakah sudah ada upaya untuk membuat semacam skema link and match mungkin dengan dunia usaha baik swasta, BUMN atau proyek-proyek padat karya dan proyek-proyek penyerapan tenaga kerja dalam program pemulihan ekonomi nasional sebagai solusi untuk angka pengangguran yang meningkat. Lalu terkait dengan yang tadi batas atas komisi itu, dalam pengalaman gelombang 1-3 selama ini, kira-kira berapa sih kisaran atau rata-rata komisi yang sudah ditetapkan oleh mitra platform dan lembaga pelatihan, sehingga akhirnya ditetapkan angka 15% itu. Lalu ketiga, terkait dengan penyerapan dari data-data pekerja yang sudah terdata dalam pendataannya Kemenaker dan kementerian lembaga lain, dalam kuota 800.000 ini, apakah kuota terbesar akan diberikan untuk mereka-mereka yang sudah terdata itu, dan kira-kira ada upaya jemput bola nggak ya Pak Bu untuk pekerja-pekerja itu, khususnya yang dari sektor informal? Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Agnes. Mungkin biar langsung dijawab, ada 3 ya. Jadi yang pertama, program ke depan apakah sudah mulai dipikirkan untuk link and match dengan, biasanya Pak Rudi nyebutnya DUDI nih, dunia usaha dan dunia industri dan program-program prioritas di PEN. Dan yang kedua nanti Bu Deni, Pak Rudi juga boleh ini kaitannya dengan rata-rata komisi yang sudah ada, sehingga kenapa kita memberikan angkanya 15% tadi. Kemudian tadi juga pertanyaan ketiga untuk data-data pekerja yang PHK yang 2,1 dari Kemenaker, nanti untuk prioritasnya di dalam batch berikutnya seperti apa. Silakan kami undang dulu Pak Rudi, nanti Bu Deni melengkapi, silakan. Terima kasih Pak Ses. Jadi terkait dengan skema link and match, memang pada saat awal kita mendesain kartu prakerja ini memang ada yang namanya skema link and match atau train and place. Jadi setelah mereka dilatih, lalu mereka akan kita tempatkan. Nah, namun dalam keadaan COVID seperti ini, kita belum mengarahkan untuk kembali ke sana. Namun demikian, arahan dari Pak Menko kemarin bahwa kita harus mulai menjajaki untuk membuka paling tidak pelatihan-pelatihan yang offline. Jadi di dalam batch-batch selanjutnya, kita di dalam tahun ini kita akan mencoba membuka pelatihan-pelatihan offline, sambil juga nantinya kita akan menata kembali untuk skema link and match apakah bisa diterapkan di dalam tahun ini. Nah, namun skema itu sebenarnya sudah ada di dalam skema awal kita. Jadi nanti kalau misalnya ini kembali full kepada untuk peningkatan kompetensi dan peningkatan daya saing tenaga kerja, ini skema akan kita kembalikan seperti itu. Nah, terkait dengan rata-rata batas komisi, itu nanti Bu Deni yang akan menjawab. Terkait dengan data pekerja, jemput bola sudah pasti. Oleh sebab itu kita sudah beberapa kali melakukan rapat dengan Kemenaker dan juga BPJS Ketenagakerjaan untuk men-cleansing dan juga untuk mendetailkan data-data dari para pekerja yang terdampak dari PHK dan dirumahkan akibat COVID ini. Nah, selanjutnya dari data tersebut terdapat 2,1 juta yang saat ini sudah ada di tangan Kemenaker. Nah, data-data inilah yang nantinya akan kita prioritaskan di dalam batch 4 ke depan. Nah, berapa prioritasnya? Saat ini kita memprioritaskan setiap batch-nya 80% akan diisi oleh para
dari data-data yang memang betul-betul sudah di-cleansing dan sudah ada di dalam kuota itu di dalam tiap minggunya, itu lebih kita prioritaskan kepada mereka yang terdampak. Mungkin itu Pak Ses. Baik, terima kasih Pak Rudi. Bu Deni kami undang yang terkait dengan berapa rata-rata komisi tadi sehingga menggunakan angka 15%. Silakan Ibu. Jadi terkait dengan angka 15% tadi telah disampaikan oleh Pak Rudi, itu adalah hasil dari diskusi dengan banyak kementerian lembaga. Nah, kemudian yang terkait dengan apa yang terjadi di batch 1 sampai dengan 3, mungkin teman-teman juga sudah ketahui bahwa salah satu dari platform digital yang paling besar itu mengenakan komisi 0%. Kemudian yang terbesar kedua adalah Sisnaker, itu mengenakan komisi 0%. Kemudian ada satu lagi digital platform yang agak besar, tapi rankingnya saya agak lupa, itu mulai dari 0% untuk basic services yang mereka berikan. Karena sebenarnya banyak yang 0% dan mereka ini adalah pemain-pemain atau yang paling laku dibeli oleh masyarakat, maka ketika kita kemudian melakukan pembobotan atau penghitungan terhadap rata-rata komisi, itu angkanya relatif rendah. Nah, dan ini masih dinamis, dan kemudian teman-teman yang diatur di dalam Permenko yang kami ketahui adalah 15% itu ada batas maksimal yang itu hanya mencakup katakanlah basic services untuk e-marketplace. Tetapi kami menyadari bahwa ada beberapa digital platforms yang itu bukan hanya e-marketplace, artinya secara murni sekedar menjualkan, tetapi memang ada yang turut membuat atau membantu menyusun modul, kemudian memproduksi video, kemudian melakukan intinya adalah melakukan proses produksi dari modul-modul pelatihan atau bahan-bahan pelatihan, sarana dan prasarana, sehingga disitulah kemudian perlu ada pengaturan lebih lanjut. Nah, ini pun juga manajemen pelaksana akan pelajari dengan baik supaya nanti ke depannya kita bisa kemudian memastikan bahwa apa yang ada di dalam regulasi itu tidak dilanggar oleh teman-teman digital platforms. Kemudian yang terkait dengan pekerja informal, ini manajemen pelaksana sudah sejak awal, sejak gelombang 1 bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kami telah memiliki kerjasama yang mencakup itu nantinya ini, dan ini bisa dilakukan dengan cepat karena memang kami telah melakukan komunikasi yang mendalam, yaitu melalui web services atau API dengan BPJS Ketenagakerjaan, di mana di dalam BPJS Ketenagakerjaan selain ada data dari pekerja penerima upah, juga ada pekerja bukan penerima upah. Nah, jadi di situ kita kemudian bisa katakanlah saling bertukar. On top dari itu, kita memang tahu bahwa jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan itu sekitar 16% dari jumlah total pekerja Indonesia. Dan kita juga tahu dari data BPS, kalau tidak salah 67% dari pekerja Indonesia itu bekerja di sektor informal. Dengan pola pendaftaran program Kartu Prakerja yang sifatnya terbuka, kami ini justru berharap bahwa teman-teman yang barangkali belum atau berada di sektor informal itu kemudian dan terdampak COVID tentu saja itu kemudian bisa mengakses program Kartu Prakerja. Demikian. Baik, terima kasih Bu Deni. Teman-teman masih ada 2, kita nanti selesaikan yang 2 ini ya. Setelah itu saya kira sudah cukup. Pertama Mbak Sika Francisca dari Tempo dan Mbak Mutia dari Kompas. Kami persilahkan Sika. Selamat sore Pak Susi, Pak Rudi, Bu Deni. Ya, selamat sore. Ya, saya tanya beberapa hal singkat saja sih Pak. Dari 3 batch sebelumnya, tadi kan disebut ada 501.000 peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan. Nah, mereka ini mayoritas atau terbanyak mengambil pelatihan apa saja jenisnya. Kemudian kan tadi disebut juga ada tambahan 5 digital platform yang sedang melalui assessment. Nah, itu boleh disebut nggak 5 digital platform yang sedang melalui proses itu apa saja, dan kemungkinan nanti apakah sudah akan bergabung di batch kelima.
Kemudian untuk yang pelatihan offline, kemarin kan sempat disebut juga akan dilaksanakan Agustus ini. Nah, apakah jadi Agustus ini sudah ada pelatihan offline dan kesiapannya seperti apa? Kemudian lembaga pelatihan apa sih sebenarnya yang sudah siap untuk melaksanakan pelatihan offline ini? Terakhir yang untuk pendaftaran secara luring tadi, Pak mungkin bisa didetailkan. Tadi kan disebut juga hanya dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Secara rinci seperti apa sih mekanismenya untuk pendaftaran luring itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Sika. Sekalian Mbak Mutia dari Kompas, silakan. Selamat siang Pak Susi, Bu Deni, Pak Rudi. Sebenarnya pertanyaannya udah beberapa ditanya sama Kak Cica. Ini untuk yang lainnya mungkin ini aja Pak, kan pembukaannya besok tanggal 12 ya. Kemudian untuk penutupan pendaftarannya akan kapan ya Pak ya? Soalnya tadi belum dijelaskan, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, makasih Mutia. Jadi nanya mengenai penutupan batch 4-nya. Kami undang dulu, pertama yang terkait dengan 3 batch sebelumnya tadi, kira-kira paling banyak pilihannya apa saja dari 501.000 tadi, kemudian 5 platform digital tadi yang sedang assessment apa saja, kemudian mengenai pelatihan offline, apakah Agustus ini apa saja yang sudah siap, dan mengenai pendaftaran luring tadi yang dilakukan Kemenaker itu rinciannya seperti apa. Silakan Pak Rudi. Yang banyak 1, 2, 3, monggo Bu Deni. Termasuk yang Mbak Mutia sekalian tadi yang. Baik Pak. Jadi yang pertama tentang pelatihan yang paling laku berdasarkan kategori. Yang pertama adalah kategori penjualan dan pemasaran. Nah ini sebenarnya ketika kami kontraskan dengan statistik dari berbagai job platforms, itu match. Memang lapangan pekerjaan yang paling banyak di tahun 2019 ya, itu adalah untuk penjualan dan pemasaran. Namun untuk tahun ini memang job platform melaporkan ada penurunan dari jumlah lowongan pekerjaan yang diposting di ekosistem masing-masing. Yang kedua yang paling laku itu adalah kelompok lainnya. Yang disebut lainnya ini sebenarnya yang bundling. Jadi yang bundling ini itu kami sulit untuk mengkategorikan karena ini ada yang satu misalnya saja ada keuangannya ada, tapi ada how to membuat produksinya ada, atau misalnya saja ada kopi, ada pemasaran, tapi juga ada keuangan, ada kemudian tentang brandingnya dan segala macam. Yang itu kemudian kita tidak bisa kategorikan, jadi kita sebut sebagai lainnya. Nah, jadi memang pelatihan bundle itu memang dulu itu disukai sama teman-teman prakerja. Mungkin ini karena memudahkan mereka dalam mendapatkan kelompok skill yang dibutuhkan untuk mereka bisa melakukan pekerjaan atau pilihan pekerjaan yang mereka inginkan. Nah, kemudian yang ketiga yang paling laku itu adalah teknologi informasi, yang keempat keuangan, selanjutnya yang kelima bahasa asing, baik itu adalah Inggris, Korea, Jepang, dan Arab itu juga ada di sana, Mandarin juga ada. Nah, kemudian selanjutnya nomor 6 itu adalah gaya hidup, kemudian lifestyle ya, kemudian selanjutnya manajemen, selanjutnya lagi perkantoran, kemudian yang ke-9 adalah sosial dan perilaku, misalnya saja customer service itu, kemudian selanjutnya adalah makanan dan minuman, food and beverage. Pertanian ada di kelompok 11, jadi di ranking ke-11. Jadi ini adalah kelompok pelatihan yang paling favorit dari yang sudah diambil oleh teman-teman prakerja. Untuk penjualan dan pemasaran yang membeli itu jumlahnya 300.000 orang. Jadi cukup banyak yang membeli di sana. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi Mbak Mutia, sebentar Pak. Kapan ditutupnya? Tunggu saja pengumuman dari kami, karena terus terang saja kami ingin memastikan 800.000 ini kan jauh lebih besar ya Mbak ya daripada batch-batch yang sebelumnya, maksimal batch sebelumnya itu 300.000. Kami ingin memastikan teman-teman prakerja yang sekarang ini ada di depan gerbang pendaftaran batch 4 yang jumlahnya 4,6 juta orang ini kemudian bisa masuk secara lancar, dan kemudian 800.000 itu per provinsinya, yang itu kuotanya ada per provinsi, itu kemudian cukup mendaftar, sehingga kemudian aspek pemerataannya pun juga kita bisa dapatkan. Demikian.
Silakan Pak Rudi. Baik, terkait dengan mekanisme penyaluran kartu prakerja. Jadi di dalam aturan yang baru, pendaftaran kartu prakerja itu, calon penerima kartu prakerja itu wajib mendaftarkan diri. Nah, wajib mendaftarkan diri ini bisa dengan cara daring, melalui situs resmi program kartu prakerja, atau melalui luring. Nah, luring ini bisa melalui kementerian yang menangani ketenagakerjaan, atau pemerintah daerah, khususnya itu di Dinas Ketenagakerjaan. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Si pemohon harus datang sendiri, harus datang langsung kepada instansi tersebut, lalu mengisi formulir yang mana isian formulir ini secara manual, tapi isinya adalah sama dengan yang ada di dalam pendaftaran daring. Nah, dari permohonan tersebut, lalu nanti akan secara kolektif dikumpulkan oleh kementerian lembaga, dan dari kementerian lembaga itu nantinya akan mengirimkan pendaftaran itu setelah disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, dikirimkan kepada PMO, sehingga nanti PMO akan mengukuhkan penetapan calon peserta dari kartu prakerja tersebut. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Jadi teman-teman sekalian, saya kira cukup jelas ya beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Pak Rudi dan Bu Deni tadi. Sekali lagi kami menyampaikan kemarin dengan terbitnya Perpres 76 2020, kemudian peraturan pelaksanaannya adalah Permenko nomor 11 tahun 2020. Ini kaitannya dengan pelaksanaan program kartu prakerja, dan terutama ini menjadi dasar untuk mulai kembali pembukaan batch 4 yang insya Allah akan kita buka besok hari Sabtu mulai jam 12 siang. Ini setelah kita tutup sejak 28 Mei yang lalu. Mudah-mudahan ini betul-betul mendorong bagaimana melalui program kartu prakerja ini selain untuk meningkatkan kompetensi para pekerja, juga bisa menjadi dalam tanda petik program bantuan sosial untuk para pekerja yang PHK dan dirumahkan tadi. Nah, mengenai jumlah kuotanya yang 800.000 orang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dedi dan Pak Rudi, dan dengan kuota ini kalau akan berjalan terus kira-kira target 5,6 juta akan selesai di akhir Oktober 2020. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, Pak Menko Perekonomian berharap program kartu prakerja ini betul-betul akan bisa segera berjalan, sehingga untuk para pekerja yang PHK dan dirumahkan terutama, dan keseluruhan pekerja akan bisa segera mendapatkan program kartu prakerja ini, sehingga kita bisa berharap ini efek positifnya kepada perekonomian, terutama untuk mendorong peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat, sehingga target kita supaya di kuartal 3 ini pertumbuhan ekonomi tidak minus bisa sedikit terbantu dengan program kartu prakerja ini. Saya kira demikian teman-teman media semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan program kartu prakerja mulai batch 4 ini akan berjalan lancar seterusnya, sehingga tujuan untuk mendorong peningkatan daya beli dari para pekerja kita dan untuk mendorong perekonomian kita bisa kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo, nama saya Ariska Sambiran. Nama saya Inaya Prihten Apriliani, domisili saya dari DKI Jakarta. Saya karyawan swasta. Untuk status pekerjaan saya tidak bekerja dirumahkan. Saya memilih aneka resep jajanan rumahan di sekolah. Cara saya memilih pelatihan karena sesuai seperti apa yang saya inginkan. Untuk mengaplikasikannya atau testimoninya itu sangat membantu ya buat saya untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah, hitung-hitung sebagai tambahan sampingan. Perkenalkan, nama saya Ivan Firki, saya berasal dari Tangerang, saya fresh graduate, saya memilih program pelatihan manajer bisnis dari mau belajar apa, karena mulai dari segi biaya yang relevan dan juga silabus yang menarik, instrukturnya juga menarik dalam segi menyampaikannya dan juga materinya. Itu saja. Perkenalkan, nama saya Yani Andayani, saya domisili di Jakarta Pusat dan saat ini saya sedang dirumahkan. Kemarin saya mengikuti pelatihan dari platform Mau Belajar Apa.
yaitu mengenai cara membuat makaroni skutel. Dan saya mengikuti mencari langsung pelatihan ini yang ada memasaknya di dashboard prakerja. Pelatihan ini sangat berguna sekali dan saya mengaplikasikannya, saya membuatnya dan saya mencoba untuk menjualnya kembali. Terima kasih. Saya Alif Ramdhani, domisili Jawa Tengah. Pekerjaan sebelumnya adalah event organizer. Saat ini sedang tidak bekerja. Pelatihan diambil adalah kelas online bagaimana melakukan riset pasar untuk bisnis kamu dari Excellent Asia. Dengan cara memilih di setiap kategori yang disediakan di platform Tokopedia. Testimoni pelatihan ini materinya sangat jelas, dapat membantu bagi yang belum tahu, serta instruktur yang profesional. Hasil pelatihan dapat diterapkan untuk mengembangkan bisnis saya. Nama saya Yunina Fitriani, saya dari Kabupaten Cianjur. Saya sekarang sedang dirumahkan dan saya mengikuti anjuran dari pemerintah untuk mengikuti pelatihan prakerja di Pijar Mahir, dan saya mengikuti cara meraih sukses dengan bahasa Inggris, dan itu nantinya akan membuat saya jadi lebih mudah untuk mencari pekerjaan yang baru dan proses interview yang lebih gampang. Terima kasih. Nama saya Eko Sujarwo, saya tinggal di Cipinang Utara Selatan dari negara Jakarta Timur. Saya bekerja sebagai ojek online. Saat ini saya sedang tidak bekerja karena orderan tidak ada yang masuk ke dalam aplikasi ojek online saya. Saya mengambil pelatihan membuat roti di Pintaria. Sebelum saya memilih di Pintaria, saya membandingkan platform-platform yang ada. Di Pintaria menurut saya pembelajarannya sangat bagus, materi di pembelajarannya, karena menurut saya sangat mudah diikuti. Kedepannya saya akan membuat dan membuka suatu usaha di bidang pembuatan roti. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Hazani, saya dari Kabupaten Bandung. Saya adalah buruh yang di PHK karena COVID. Saya mengikuti pelatihan di Pijar Mahir. Saya mengambil kursus bagaimana cara menjual produk dan jasa dari Instagram. Pelatihannya mudah dipahami dengan pelatih yang baik dan mudah dimengerti. Rencana saya ke depan, saya akan menerapkan pengetahuan saya yang saya dapat dari Pijar Mahir. Terima kasih. Nama saya Hendro Prasetyo, saya dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Status pekerjaan saya saat ini adalah dirumahkan dan saya mengambil pelatihan di platform Sekolah Mood tentang Microsoft Word, dan saya pikir itu bisa sangat berguna untuk nantinya di dunia kerja. Terima kasih.